Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kami ucapkan kepada seluruh teman-teman semua, peserta dari program PhD in the Netherlands Online Series. Hari ini adalah series ke-6, tidak terasa. Dan sebelum saya memulai lebih lanjut, saya juga mohon dibantu oleh teman-teman semua untuk memastikan apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, karena ini saya ingin memastikan ternyata saya sudah berbicara panjang, tapi ternyata di tengah-tengah ada yang mengatakan, oh ini tidak terdengar Kak, atau bagaimana, oh sudah jelas. Oke, terima kasih Kak Emi dan teman-teman peserta yang lain. Saya kembali sapa sekali lagi teman-teman. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di PhD in the Netherlands Online Series untuk series ke-6. Saya bisa katakan series ini adalah series menarik dari rangkaian online ya PhD in Netherlands Online Series. Karena sebelumnya dari mulai series pertama sampai series ke-5 dan juga nanti masih ada akan series ke-7 sampai series ke-10, kita akan sama-sama mendengarkan dan juga menyimak paparan presentasi, cerita, informasi, dan apapun yang berkaitan dengan peluang dan juga aktivitas mahasiswa S3 di Belanda, juga para alumninya. Yang juga menarik adalah karena diskusi ini juga melibatkan para alumni maupun students dari beragam beasiswa. Tidak hanya dari beasiswa LPDP, beasiswa 5.000 doktor, tapi juga beasiswa yang lain yang disediakan oleh pemerintah Belanda. Dan yang menariknya, ini juga berasal, para pemateri kita itu berasal dari beragam kampus. Ada kampus A, B, C, D yang ada di Belanda, dan pastinya berasal dari kampus-kampus terbaik yang ada di Belanda, dan juga dengan bidang studi yang beragam. Teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini saya akan menemani teman-teman semua. Saya perlu memperkenalkan diri secara singkat. Saya Dito Alif Pratama, alumni officer dari Nuffic Indonesia. Pada hari ini, sore hari ini, saya juga ditemani oleh beberapa rekan saya. Di antaranya ada Kak Muhammad Maulana Taufik ataupun Kak Moli. Ada yang juga merupakan Education Promotion Officer dari Nuffic Neso. Ada juga Kak Emi Fumitasari selaku Student Counselor dari Nuffic Neso Indonesia. Dan hadir juga di tengah kita Mbak Inti Dinasari yang merupakan koordinator dari promotion dari Nuffic Neso Indonesia. Dan juga pastinya pembicara kita sudah hadir. Siapa pembicara kita? Teman-teman nanti akan juga saya perkenalkan, pasti juga sudah tahu dari pamflet yang tersebar di sosial media. Teman-teman, sebelum saya memulai lebih lanjut, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwasanya cuaca tempat di mana saya sekarang berada di Jakarta ini sedang mendung dan tadi sudah sedikit gerimis. Mohon juga nanti diinformasikan kalau sekiranya saat di tengah-tengah saya membawakan acara ini tiba-tiba suaranya bermasalah atau freeze atau apapun itu, mohon disampaikan via chat supaya nanti tim kita dari co-host juga akan memastikan dan juga membackup acara ini semua. Baik, tanpa berpanjang kata, sebelum saya memulai lebih lanjut, saya akan meminta bantuan rekan saya, Kak Molly, untuk terlebih dahulu menyalakan polling ataupun survei yang nantinya akan menjadi pengawal dari kegiatan kita hari ini. Teman-teman, hari ini kurang lebih ada sekitar 50 orang yang sudah hadir di forum ini. Pastinya juga akan masih terus berlanjut karena saya lihat yang mendaftar juga lebih dari 100. Saya ingin memastikan terlebih dahulu ada 3 pertanyaan yang disiapkan oleh Nuffic Neso sebelum nantinya kita akan memulai sesi hari ini, juga akan menjadi salah satu pengantar diskusi kita hari ini. Kita pengen tahu saat ini teman-teman yang menjadi partisipan hari ini itu sedang melanjutkan aktivitas kuliah di jenjang apa? Apakah belum kuliah S2, sedang S2, sudah S2, dan juga rencananya mau daftar untuk pendanaan riset itu dari mana sponsornya? Apakah dari pemerintah Indonesia atau mungkin ada yang dari tempat institusi kerjanya, dana pribadi, maupun juga dari yang lain. Dan juga yang kita pastikan adalah kita pengen tahu nih, teman-teman sejauh ini sudah menulis proposal riset S3 belum? Karena kalau tadi teman-teman tahu saat menonton bumper opening video, Nuffic Neso sedang melaksanakan persiapan acara PhD recruitment, dan sebenarnya PhD in the Netherlands ini adalah bagian dari kita menyiapkan teman-teman dan membantu teman-teman untuk nantinya lancar persiapannya di PhD recruitment di 29 Oktober 2021. Sudah 65%, saya masih tunggu 1 menit terakhir untuk teman-teman berkenan untuk menjawab polling survei yang sudah dibantu ditayangkan di screen oleh teman saya, rekan saya Kak Moli, untuk memastikan ini sudah mengisi survei. Wow, sudah hampir 70%. Sepertinya saya akan close dalam 10 detik lagi supaya tidak nanti terlalu lama.
di survei overall sudah masuk 75% dari data dari semua peserta yang hadir pada sore hari ini. Ya, baik, saya akan coba end poll dan ingin saya pastikan kepada teman-teman. Wah, ini sudah kita lihat hasilnya. Kalau kita lihat dari data dari peserta yang hadir pada sore hari ini, dari semua yang hadir, sekitar 77% sudah selesai S2. Wah, menarik, Bu Salamah, nantinya akan menjadi pembicara. Ini rata-rata mereka adalah sudah selesai S2, dan memang ada 35, masing-masing 11% sedang melanjutkan S2, dan juga sedang menjalankan S2 dan belum kuliah S2. Kalau ditanya tentang risetnya mau dari mana sponsornya, ini ada yang menjawab beragam, ada yang menjawab dana pribadi. Wah, ini menarik juga untuk digali informasinya. Ada yang menjawab dari pemerintah Indonesia 40%, ada yang belum punya rencana. Nanti mungkin ada gambaran ya kalau setelah mengikuti acara PhD online series kita. Oh iya, informasi juga, kalau teman-teman pengen tahu rangkaian PhD in the Netherlands online series dari rangkaian 1 sampai ke 5, teman-teman juga bisa cek di YouTube Studi di Belanda untuk dapatkan informasi lebih lanjut. Yang terakhir, dari mana sumber pendanaan riset Anda? Wah, ini juga beragam, tadi sudah saya sampaikan. Yang terakhir, mohon maaf, apakah Anda sudah mulai menuliskan proposal? Oh, ini beragam, hampir semuanya sama ininya, hasil update surveinya. Ada yang menjawab sudah menulis proposal 23%, ada yang menjawab sedang menulis proposal riset 37%, dan belum memulai menulis proposal riset. Baik, terima kasih. Jadi kita bisa dapatkan informasi yang saya rasa ini sangat menarik untuk menjadi bahan update, dan juga akan menjadi salah satu catatan untuk kita berdiskusi di PhD in the Netherlands online series untuk series ke-6 sore hari ini. Baik, teman-teman semua. Wah, ini kita sudah tidak sabar untuk mengenalkan kepada semuanya. Kira-kira siapa yang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini? Kalau teman-teman lihat dari flyer yang juga sudah teman-teman terima, ataupun juga dari promosi yang ditayangkan di sosial media kita, yang akan menjadi pembicara pada sesi PhD Netherlands on series ke-6 adalah Ibu Salamah Agung PhD. Ibu Salamah Agung ini yang menariknya juga merupakan salah satu alumna dari kampus di Belanda, tepatnya di kampus Utrecht University, dan saat ini Ibu Salamah ini selain tercatat sebagai dosen dan pengajar di kampus Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta, juga tercatat sebagai Scholarship and Partnership Coordinator. Jadi koordinator beasiswa dan kerjasama untuk wilayah Eropa, Australia, dan Amerika dari program beasiswa 5.000 dokter Kementerian Agama Republik Indonesia. Wah, ini kalau udah ada pemangku kebijakan, saya rasa akan menarik diskusinya, karena ini biasanya informasi up to date akan langsung disampaikan oleh policy maker, saya bisa katakan ya, karena Bu Salamah ini juga salah satu bagian dari policy maker. Teman-teman, sebelum saya mulai dan juga mengundang Bu Salamah lebih lanjut untuk sesi hari ini, saya terlebih dahulu akan meminta bantuan sekali lagi kepada rekan saya, Kak Molly, untuk menayangkan sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh program beasiswa 5.000 dokter, bagaimana singkatnya, bagaimana juga lulusannya, dan apa yang menjadi informasi menarik lainnya. Dan sebagai informasi, saya juga bisa katakan dengan bangga, saya adalah bagian dari keluarga besar 5.000 dokter, karena saya juga dulu mendapatkan beasiswa S2 dari program 5.000 dokter Kementerian Agama. Kak Molly, bisa bantu share untuk video yang juga nanti bisa kita lihat sama-sama.
Terima kasih Kak Moli sudah bantu menayangkan profil dan juga bagaimana perjalanan 5.000 program beasiswa 5.000 dokter dari tahun ke tahun. Sebelum nanti saya mengundang Bu Salama, saya sebenarnya sangat terkesima dan bangga ya Bu, dalam artian saya melihat ternyata yang diberikan beasiswa itu sangat merata, tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan, dan ini membuktikan salah satunya yang pemerintah juga sangat fokus untuk mengajak perempuan lebih banyak lagi belajar di luar negeri ataupun juga mendapatkan kesempatan beasiswa di banyak tempat dan banyak kesempatan. Baik, saya izin juga akan mulai mengundang Ibu Salama Agung PhD, nanti akan dibantu oleh teman kita untuk mempin beliau. Ya, ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Salama Agung PhD yang juga tercatat sebagai Scholarship Partnership Coordinator untuk wilayah Eropa, Australia, Amerika dari program beasiswa 5.000 dokter Kementerian Agama Republik Indonesia. Ibu Salama Agung, Assalamualaikum Bu, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Dito. Ya, alhamdulillah. Ini event kedua ya Bu ya, setelah kita bertemu sebelumnya di acara di awal tahun ya Bu, di Holland Scholarship Day, dan ini pertemuan kedua untuk kita sama-sama mendiskusikan lebih lanjut. Ibu, gimana kabar, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Mas Dito. Ini sekarang melangsungkan webinar dari mana? Apakah dari Jakarta, Tangerang, atau? Dari Ciputat, ini kita masih WFH ceritanya. Oh iya. Baik, teman-teman, ini saya sudah akan mempersilakan Ibu Salama, karena tadi saya sudah menjelaskan secara singkat tentang siapa Ibu Salama dan apa aktivitasnya. Nanti mungkin Ibu Salama bisa tambahkan kalau ada yang dirasa kurang ataupun juga melengkapi apa yang mungkin salah dari apa yang saya sampaikan. Kita nanti teknisnya, kita akan sama-sama mendengarkan presentasi singkat dari Ibu Salama tentang beasiswa 5.000 dokter. Dan teman-teman, kalau sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silakan gunakan kolom fitur Q&A yang ada di fitur Zoom webinar teman-teman peserta semua. Jadi pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat tidak akan kami respon, hanya mereka yang bertanya melalui kolom Q&A. Oke Ibu, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Salama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Mas Dito dan tim dari NESO yang sudah memberikan kesempatan kepada kami program 5.000 dokter untuk hadir di serial webinar NESO terkait PhD di The Netherlands. Teman-teman sekalian, mungkin nanti presentasi saya ini lebih kepada menjelaskan tadi profil ya. Profil itu memang singkat, tetapi barangkali karena singkatnya itu butuh penjelasan lebih lanjut. Nah, sebelum itu izinkan saya share screen biar lebih enak lihatnya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan, diperkenalkan oleh Mas Dito bahwa saya adalah koordinator untuk beasiswa dan kerjasama luar negeri, khususnya wilayah Eropa, Australia, dan Amerika untuk program 5.000 dokter luar negeri. Nah, ini selalu saya tekankan luar negerinya, karena memang 5.000 dokter ini ada luar negeri dan dalam negeri. Nanti kita bisa lihat lebih dalam tentang program 5.000 dokter itu sendiri ya teman-teman. Nah ini kalau back to let's say 2002 ya, di 2002 ketika awal mula ada wider mandate, mandat yang lebih luas diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI dalam hal ini untuk bisa memberikan layanan knowledge di lebih luas lagi, artinya tidak hanya dalam bidang keagamaan Islam. Di 2002 itu kita memulai kegiatan transformasi institusi, seluruh institusi perguruan tinggi keagamaan Islam, karena memang kita ingin berkembang, gitu ya. Nah di 2002, posisi di 2005, kalau kita lihat perguruan tinggi keagamaan Islam ini bentuknya bermacam-macam. Ada yang berbentuk universitas, gitu ya, ada yang berbentuk institusi, sekolah tinggi, serta yang negeri dan swasta, gitu ya. Nah, universitas ini sebenarnya bentuk tertinggi ya dalam konteks wider mandate tadi, karena dia diberikan wider mandate, maka harus dalam bentuk universitas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika sudah menjadi universitas, maka layanannya tidak Islamic study minded gitu ya, artinya tidak berfokus pada satu bidang studi, tetapi lebih banyak bidang studi lagi. Nah,
Itu barangkali yang paling terlihat, teman-teman bisa lihat gitu ya. Kalau universitas, kalau UIN itu pasti ada bidang-bidang studi umumnya, ya, ada saintek, ada kedokteran, kesehatan gitu ya. Sementara kalau IAIN yang teman-teman kenal, barangkali di situ lebih fokus di bidang studi keagamaan Islam. Apalagi sekolah tinggi agama Islam lebih fokus di bidang studi keagamaan Islam tertentu. Ini membedakan. Nah, inilah yang kita sebut transformasi institusi, ya, dimulai di 2002. Nah, pada saat itu UIN Syarif Hidayatullah menjadi institusi PTKI pertama yang bertransformasi dari IAIN menuju UIN, ya, universitas. Kemudian berkembang di 2014 ini sudah ada 11 universitas Islam negeri, ada 25 IAIN dan 19 STAIN. Ya, ini bergeser posisinya dari di awal lebih banyak ke bentuk sekolah tinggi gitu ya, sekarang bergeser. Nah, itu pergeseran itu terus berlanjut gitu sampai sekarang, ya. Jadi perguruan tinggi keagamaan Islam selalu mengalami transformasi. Transformasi sebenarnya tidak hanya institusi, tapi juga transformasi kelembagaan, sosial, budaya gitu ya, lebih banyak. Tapi kita bicara tentang institusi. Nah, apa konsekuensinya? Tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah perluasan bidang studi. Ya, tapi yang lebih penting di dalamnya adalah peningkatan kebutuhan SDM sebenarnya, karena semakin banyak bidang studi yang dibuka, maka kita butuh semakin banyak SDM perguruan tinggi PTKI ya. Selain peningkatan kuantitas juga peningkatan kualitas. Tentu saja terutama misalnya dosen-dosen yang memang berasal dari bidang-bidang studi tertentu yang katakanlah sudah terlalu lama gitu ya, itu butuh di recharge. Yang baru-baru juga butuh untuk lebih ditingkatkan, lebih fresh lagi. Jadi kualitas dari SDM pendidikan tinggi juga perlu ditingkatkan. Selain kualitas dari SDM, kualitas perguruan tinggi itu sendiri juga harus meningkat, kan gitu ya. Salah satu yang biasa teman-teman dengar barangkali adalah internasionalisasi pendidikan. Ya, nah PTKI bagian dari upaya untuk melakukan internasionalisasi pendidikan atau rekognisi global. Nah ini juga membutuhkan banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan untuk dikembangkan atau dibangun. Nah, dalam konteks 5.000 dokter ini, maka peningkatan kualitas SDM yang menjadi fokus utama. Nah, tadi juga di profil sudah ada, ya. Jadi saat ini kalau teman-teman lihat, dosen perguruan tinggi keagamaan Islam ini didominasi oleh teman-teman yang lulusan magister, masih S2, gitu ya. Ini data per Agustus 2020. Mungkin saat ini sudah mulai bertambah karena memang dalam 1 tahun ini, contohnya 5.000 dokter saja sudah ada penambahan alumni, artinya sudah ada juga penambahan dokter di sana. Tapi penambahan itu sekiranya belum terlalu signifikan juga, gitu ya, karena kebutuhan kita 32.000 atau 82%, sementara yang existing sekarang hanya 13%, gitu, 13%, sehingga masih ada gap yang sangat besar untuk membuat kualitas SDM dalam arti peningkatan pendidikan itu masih sangat jauh gitu ya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari angka, kita butuh SDM PTKI yang tingkat dokter itu kan sangat besar sekali, lebih dari 25.000 orang gitu. Sementara kemampuan Kementerian Agama tentu sangat terbatas gitu ya. Jadi proyek 5.000 dokter ini sebenarnya proyek yang sangat ambisius gitu ya, karena mungkin teman-teman dengar 5.000 dokter, wah keren banget nih 5.000 orang mau disekolahkan gitu ya. Iya memang keren gitu. Tapi sebenarnya angka 5.000 kalau dilihat dari kebutuhan dokternya itu hanya 1/3 saja gitu ya. 1/3, 1/6 bahkan, 1/5 lah dari kebutuhan itu. Jadi masih sangat kecil gitu ya. Nah, dari beberapa konsideran tadi ya, pertimbangan tadi, maka Kementerian Agama berinisiatif gitu ya, melakukan kegiatan afirmasi untuk memberikan bantuan kepada dosen dan tenaga kependidikan di PTKI untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam konteks ini adalah melanjutkan studi doktornya. Nah, ini diamini gitu ya, diokekan oleh Pak Presiden Jokowi, sehingga pada tanggal 19 Desember 2014 diresmikanlah program 5.000 dokter ini. Ya, sebenarnya dari 2012 kita sudah mengirimkan teman-teman dosen dan tenaga kependidikan untuk studi.
ya, tingkat doktoral di dalam maupun di luar negeri. Tapi pada saat itu namanya belum 5.000 doktor. Sempat namanya berubah, sempat dinamakan 1.000 doktor gitu ya, 1.000 doktor. Tapi kata Pak Jokowi, ngapain cuma 1.000 katanya gitu, yang gede aja gitu ya. Oke, jadi 5.000. Nah, 5.000 itu tadi ya, kelihatannya besar gitu, sangat ambisius, tapi kalau dilihat dari kebutuhannya sebenarnya masih sangat kurang. Gitu ya. Nah, lagi-lagi kembali lagi tujuan dari 5.000 dokter ini adalah meningkatkan kualitas SDM PTKI ya dalam melalui pemberian beasiswa untuk studi lanjut di tingkat doktoral. Nah, ini targetnya di awal mula gitu ya, targetnya memang tadi itu ya sangat ambisius in terms of numbers ya. Tapi not really that ambitious in terms of the needs, the real needs gitu ya. Jadi 1.000 dokter yang disekolahkan ke luar negeri dan 4.000 yang disekolahkan di dalam negeri. Nah, ini kira-kira target awalnya gitu ya, target awalnya. Nah, kita bicara tentang 5.000 dokter luar negeri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 5.000 dokter ini besar, ada dalam negeri dan luar negeri. Dan luar negeri ini sebenarnya hanya 1.000 saja yang kita targetkan ya di awal. Nah, ini kita masuk ke dalam program 5.000 dokter luar negeri. Oke, nah sekolah ke luar negeri itu memang memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan sekolah di dalam negeri. Ya, dari mulai admission-nya juga berbeda gitu ya. Terus culture-nya, budaya akademik di sana berbeda, budaya administrasi juga berbeda dan segala macam tuh banyak hal yang secara signifikan berbeda. Maka kemudian dipertimbangkan untuk membuat sebuah unit khusus di Kementerian Agama, terutama di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang mengurusi kegiatan beasiswa ini, di-create sebuah unit khusus namanya Project Management Unit khusus untuk menangani program 5.000 dokter luar negeri. Gitu ya. Nah, disinilah diisi oleh kawan-kawan yang memang memiliki latar belakang studi di luar negeri. Ya, salah satunya saya, kebetulan saya tadi sampaikan Mas Dito ya, saya lulusan dari Utrecht University, the Netherlands. Terus ibu manajer kami, Ibu Yeni Ratnayuningsih, itu juga lulusan dari S3 McGill University di Kanada. Ada kawan kolega koordinator itu Pak Didin Nurudin dari University of Canberra, Australia. Terus ada Pak Arif Zamhari juga dari Australia dan Ibu Dr. Yuliasin dari Al-Azhar University. Nah, teman-teman inilah yang berlima ini yang diberi amanah oleh Pak Dirjen untuk bisa menangani kegiatan pemberangkatan atau studi dari teman-teman yang mau ke luar negeri. Nah, dibentuklah namanya Project Management Unit atau disebut PMU. Mungkin teman-teman dengar PMU 5.000 dokter gitu ya. GR banget ya, itu PMU terkenal. Tapi memang iya, karena memang tugas kita khusus untuk menangani yang luar negeri. Dan kita langsung bertanggung jawab langsung gitu ya, berkoordinasi langsung dengan Pak Dirjen di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Nah, ini skemanya. Bantuan 5.000 dokter luar negeri sebenarnya sama seperti halnya juga dalam negeri. Kita ada beasiswa penuh dan bantuan penyelesaian studi. Dan maksud dengan beasiswa penuh itu kita berikan beasiswa dari mulai mereka mempersiapkan studi sampai selesai. Ya, kita tanggung biaya persiapan studinya, yaitu kita sebut sebagai persiapan language and academic preparation program, gitu ya. Sampai dia mendaftar juga kita bayar, gitu ya, sampai studi tuition fee, biaya hidup semua kita bayarin sampai selesai. Mereka pulang ke sini, tiketnya juga kita bayarin. Jadi itu beasiswa penuh namanya. Sementara bantuan penyelesaian studi, kita memberi bantuan kepada kawan-kawan yang sedang studi S3 di luar negeri, namun supportnya sudah habis. Gitu ya. Misalnya ada yang awalnya dapat beasiswa dari funding X, gitu, sudah selesai, habis, masih belum selesai studinya. Nah, bisa mengajukan bantuan di program 5.000 dokter luar negeri. Itu tapi khusus untuk penyelesaian studi saja. Nah, diharapkan kalau sudah diberi bantuan segera cepat dong selesai terus pulang gitu. Ya. Nah, di beasiswa penuh kita ada dua program, ada program reguler dan program kerjasama.
Program reguler, namanya juga reguler ya. Kita definisikan sebagai program yang memberikan keleluasaan kepada awardee atau penerima beasiswa 5.000 dokter luar negeri ini untuk memilih kampusnya dimanapun, ya, di seluruh dunia, ya, dimanapun di seluruh dunia. Tapi biasanya syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Artinya, meskipun kita bebaskan, tetap ketika mengajukan universitasnya kepada kami, akan kami evaluasi dulu, ya, akan kami lihat apakah universitas ini bisa memberikan pengalaman terbaik pada teman-teman, gitu ya. Apakah universitas ini memiliki cukup fasilitas akademik yang excellent, gitu ya, yang bisa memberikan pengalaman terbaik kepada teman-teman. Gitu. Jadi meskipun di seluruh dunia bukan berarti asal ngambil, gitu ya. Enggak, tetap kita harus ada evaluasi di situ. Nah, sementara program kerjasama itu memberikan peluang somehow direct, gitu ya, kepada penerima beasiswa untuk langsung kita cemplungin kepada universitas-universitas yang memiliki kerjasama dengan Kementerian Agama. Ya, jadi langsung Pak Menteri atau Pak Dirjen dalam hal ini, gitu ya, mempunyai MOU dengan beberapa universitas. Nah, dengan program kerjasama ini, salah satu benefitnya adalah tadi itu, teman-teman misalnya yang mau ke satu universitas yang berpartner ini, bisa langsung kita titipin, kan gitu ya. Titipin, bahkan di beberapa skema ada bantuan-bantuan tambahan untuk persiapan studinya. Misalnya diberi tambahan untuk kursus bahasa Inggrisnya, gitu ya. Diberi tambahan untuk akademiknya, gitu. Diberi tambahan juga untuk layanan-layanan yang lain, gitu ya. Bahkan ada satu skema yang kita pastikan 3 tahun lulus. Nah, itu luar biasa ya. Ada skema juga yang memang pengkhususan bidang studi. Nah, ini untuk applied science, ini untuk Islamic studies. Nah, itu program kerjasama yang kita develop. Gitu. Nah, sejauh ini kita sudah ada 8 kerjasama ya dengan berbagai skema. Ada Maura McGill Scholarship on Religion and Science. Ini memang kita punya sejarah yang sangat panjang dengan McGill University ini ya. Kementerian Agama punya sejarah yang sangat panjang, terutama di bidang Religion and Society. Dan kita membuka kembali kerjasama tersebut untuk bisa McGill itu menerima teman-teman awardee 5.000 dokter luar negeri studi di sana. Terus ada Maura ATN Research and Innovation Scholarship. Jadi kita bekerja sama dengan ATN, jadi satu konsorsium universitas di Australia, ya, dia juga tentang innovation and research and innovation, gitu ya. Jadi khusus yang proposal risetnya itu berbau inovasi, gitu ya. Nah, itu kita fokuskan di ATN. Terus ada juga Maura French Scholarship on Applied Science and Technology, ini yang tadi saya sebutkan, jadi kekhususan untuk di bidang-bidang Applied Science and Technology. Ada Maura Leiden Scholarship on Religion and Society, again Maura dengan Leiden di Belanda ya, Leiden University. Kita punya sejarah yang sangat panjang dan sangat dekat, gitu ya. Dan kita ingin mengulang kembali sejarah itu dan terus mengeratkan hubungan kita dengan Leiden dan dengan Belanda secara umum dalam konteks ini kerjasama di program 5.000 dokter luar negeri ini. Ada juga Maura Coventry. Coventry itu di UK ya, Coventry University untuk studi-studi on trust, peace, and social relations. Nah, ini juga teman-teman yang bidangnya lebih kepada social relations seperti itu bisa langsung memilih Coventry sebagai universitinya. Ada Special Pathways Leading to PhD. Ini kita kerjasama dengan beberapa universitas di Australia yang memberikan special pathways. Yang kita sebut dengan special pathways itu adalah jalan khusus, gitu ya, jalan khusus. Khususnya apa? Khususnya adalah tadi itu mereka diberikan tambahan untuk penguatan bahasa. Let's say misalnya kita IELTS-nya masih 6 gitu ya, sementara standar university adalah 6,5. Dan biasanya orang kalau studi bahasa di dalam negeri itu suka rada-rada lola gitu ya. Rada-rada lola, sehingga langsung saja dibawa ke sana untuk mempersiapkan bahasanya. Nah, persiapan bahasa inilah yang di-provide oleh universitas yang bekerja sama dengan kami. Sehingga kita sebut special pathways. Jadi langsung pathways ke sana, starting from
English and Academic Preparation-nya langsung di sana. Terus dengan Mora Canal Suez University di Egypt, di Mesir, ini juga kita create satu program khusus karena memang Canal Suez itu font of Arabic teaching ya. Jadi untuk Arabic teaching itu kita bisa teman-teman masuk langsung ke Canal Suez University, kita sudah punya kerjasama, dan dengan Institute of Arabic Research and Studies di Arab League untuk bidang filologi. Ya, sebenarnya kita sebelum masa pandemi ada beberapa kerjasama lagi yang kita garap gitu ya, tapi karena pandemi terus kita belum memulai melanjutkan kerjasama itu. Ya, contohnya di filologi juga dengan Sorbonne University kita juga sedang menggarap itu kerjasama. Terus ada juga kerjasama yang terkait integrated master to doctor, jadi scholarship yang langsung untuk alumni S1 PTKI gitu ya, untuk studi lanjut S2, lanjut S3. Jadi S2 dan S3 dalam satu package. Itu juga kita agak terhambat kemarin ketika pandemi ini, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa segera melanjutkan lagi. Nah, ini komponen bantuan beasiswa penuh yang tadi saya sampaikan ya. Jadi dari mulai preparation sampai terus pulang gitu ya, kita cover semua. Bahkan untuk family allowance-nya juga kita cover. Jadi teman-teman yang sudah berkeluarga, ada istri atau suami, ada anak, itu bisa membawa keluarganya ke sana untuk mendampingi. Itu ya. Kita beri living allowance-nya. Nah, itu kurang baik apa coba ya kan, studi dibayarin gitu ya, family juga dibayarin gitu. Nah, ini generosity dari Kementerian Agama untuk tadi itu biar fokus, biar cepat selesai, biar keren gitu ya. Jadi kita beri supportnya penuh. Nah, sudah sekian lama ya dari 2012 sampai saat ini, maka perlu kita sampaikan juga statistiknya. Ya, untuk saat ini total 534 penerima beasiswa penuh ya program 5.000 dokter ini. Dan grafiknya memang naik turun. Ada beberapa hal terjadi di 2017 ini, terutama yaitu 2018 ya 2017-2018, terutama terkait requirement untuk memasuki program 5.000 dokter yang memang agak kita ketatkan in terms of bahasa dalam rangka tadi itu meningkatkan penyerapan dari awardee 5.000 dokter untuk segera studi ke luar negerinya. Nah, ini adalah penerima bantuan penyelesaian studi, ada 86, terdiri dari berbagai dokter dari berbagai bidang dan juga berbagai negara. Kita beri bantuannya. Seharusnya sih mereka semua sudah selesai semua ya di 2020 kemarin. Itu, dan ini juga menjadi achievement kita juga. Nah, ini alumni kita. Nah, sejauh ini per awal tahun kemarin itu ada 131, sampai saat ini harusnya ada 140 sebenarnya ya. Tapi mohon maaf belum saya update, belum kami update, ada 131 alumni beasiswa penuh. Dan menurut data sih relatif on time ya teman-teman ini untuk menyelesaikan studinya gitu. Jadi 131 orang ini mudah-mudahan dalam tahun ini dan tahun besok itu kita panen banyak juga gitu ya. Mahasiswa doktoral dari luar negeri, dan ini akan mengisi tadi perguruan tinggi mereka untuk kembali masuk ya, kembali meningkatkan kualitas perguruan tingginya. Nah, ini secara umum ya, secara umum kita udah ada di 5 benua, 24 negara dan 93 kampus. Ini luar biasa. Maka saya kadang-kadang suka nggak pusing gitu kalau mau pergi ke mana gitu. Saya gaya banget ya. Mau pergi kemana gitu, ada 5.000 dokter nih di sini gitu. Termasuk juga teman-teman, nggak apa-apa kalau mau pergi ke negara mana gitu, tanya sama saya, Bu Salma ada siapa di negara, di Turki misalnya, atau di Arab ada siapa, di Prancis ada siapa. Nah, itu bisa kontak kita. Insya Allah banyak awardee kita tersebar di berbagai negara. Nah, ini yang khusus untuk yang Belanda, saya mau sharing ya, karena di kegiatan Belanda ya,
Belanda menjadi salah satu destinasi favorit dari awardee program 5.000 doktor. Bayangkan 35 karya siswa sudah di sana, gitu. Ini luar biasa. Di antara negara-negara Eropa yang lain, Belanda menjadi favorit dari awardee kita. Kalau dilihat dari beberapa survei yang pernah kami lakukan, itu salah satu yang menjadi favoritnya adalah memang ininya ya, sepedaannya. Social environment-nya, mereka lebih suka di situ, social environment-nya. Dan sistem studinya yang relatif independen. Jadi sebenarnya pressure dari supervisor itu tidak terlalu saya salah juga nanti kalau bilang tidak terlalu berat ya. Tapi artinya awardee diberikan independensi yang cukup tinggi gitu, sehingga kita juga lumayan agak bebas untuk bisa mengatur waktu. Pada saat yang sama tadi itu jalan-jalannya enak di Belanda katanya gitu ya, bisa sepedaan, nyusurin kanal dan segala macam. Keren banget pokoknya. Itu sih yang biasa muncul gitu ketika saya tanya kenapa pilih Belanda. Nah, itu pasti lingkungannya yang menjadi salah satu pertimbangan. Selain tentunya universitasnya, universitas di Belanda itu universitas yang sangat bagus gitu ya. Meskipun mungkin teman-teman bisa melihat ada beberapa universitas yang tidak mengikuti perankingan ya, karena memang banyak dari universitas di Eropa itu tidak mengikuti perankingan THE atau whatever it names ya. Mereka tidak terlalu menganut itu, meskipun pelan-pelan juga pada akhirnya mereka mencoba memposisikan diri dan posisi mereka ternyata cukup tinggi gitu di dalam perankingan itu. Jadi ada 35 karya siswa kita yang di Belanda gitu ya, ada 9 magister dan 26 doktor. Kok ada magister sih Ibu gitu ya. Ya memang di tahun 2015-2016 kita sempat mengirimkan alumni PTKI untuk studi magister di luar negeri. Ini sebenarnya program afirmasi juga dari pimpinan gitu ya, untuk bisa mengisi ruang-ruang kosong nanti di PTKI ketika mereka sudah selesai ya. Dan ini juga tes the water, apakah alumni PTKI ini memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa menyelesaikan studi di luar negeri atau tidak nih, serta interestnya seperti apa. Dan luar biasa sekali di 2015-2016 itu pendaftar untuk magister ini sangat banyak dan mereka bagus-bagus semua gitu ya. Artinya kita percaya diri bahwa lulusan PTKI perguruan tinggi keagamaan Islam mampu bersaing juga di kancah studi internasional gitu ya, dan kami sangat bangga dengan itu. Lagi-lagi Belanda menjadi salah satu pilihan favorit juga dari mereka ya. Jadi ada 9 magister yang di Belanda, tetap doktoral ya memang paling tinggi karena memang kita fokusnya di doktoral ya. Jadi dari 35 ini sampai saat ini sudah 10 karya siswa lulus ya, dan masih sisanya 25 orang. 10 itu berarti baru satu dong doktornya. Sebenarnya udah 2 doktornya. Kemarin di 2020 akhir lulus satu lagi, baru 2 doktornya. Karena memang di Belanda itu baru 2016 itu ada mahasiswa doktoral di sana. Ya. Nah ini peta universitas dari karya siswa program 5.000 doktor di Belanda. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita ini menyebar di berbagai perguruan tinggi, ya, apalagi di Belanda itu hampir semua perguruan tinggi ada mahasiswa kita gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini bidang studinya juga macam-macam. Ya, kalau dari universitasnya aja udah kelihatan macam-macam nih, Erasmus, Groningen, Leiden, Maastricht, Radboud, TU Eindhoven, Tilburg, Delft. Ini kelihatan nih, oh kalau Delft kan teknologi gitu ya, Leiden, humaniora atau law dan segala macam. Ini sangat bervariasi sekali gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tadi itu akibat dari salah satu konsekuensi dari transformasi institusi itu kita membuka bidang studi yang sangat umum, sehingga jangan salah ada orang UIN yang belajar kedokteran gitu ya, S3-nya kedokteran, S3-nya psikologi, S3-nya saintek, karena memang di UIN sendiri tadi itu sudah wider mandate, sudah banyak bidang studinya gitu ya. Nah, ini 10 karya siswa yang lulus ya, mereka mengambil teologi and religious studies, science program in business
Information Technology, Islamic Studies, Psychology, Linguistik, gitu ya, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, ini yang sedang studi, ini juga sangat bervariasi. Tadi saya sampaikan ya, ada education, ada physics, science, medicine. Ini sekali lagi menggambarkan tadi, wider mandate benar-benar sudah kita jalankan amanahnya gitu ya, dan kita menyebar berbagai program studi di PTKI dan membuka peluang itu juga untuk mereka studi di luar negeri. Ini sangat bervariasi. Nah, ini kira-kira paparan kami tentang 5.000 dokter dan khususnya juga 5.000 dokter di Belanda gitu ya. Nah, ini saya mengambil quote Benjamin Franklin bahwa an investment in education always pays the highest return. What is actually the return? Pasti returnnya adalah peningkatan SDM, dan itu kembali lagi kepada Indonesia. Ya. Saya kira terima kasih, itu saja Mas Dito. Thank you well. Ya. Terima kasih banyak Ibu, paparan yang sangat menarik dan informatif. Dari beda memang kalau yang menyampaikannya policy maker seperti Bu Salamah ini yang secara tidak langsung seputar 5.000. Ibu, ini sebenarnya kita juga punya pertanyaan, tapi ini banyak sekali yang juga bertanya, dan saya sifatnya akan langsung bertanya secara dialogis dan juga mungkin lebih kepada talk show santai, Bu, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi nanti Ibu Salma juga mungkin bisa respon kalau memang ada yang mau ditambahkan informasinya, ataupun juga sebenarnya sih beberapa pertanyaan sudah Ibu jelaskan di paparan PowerPoint tadi, tapi nanti mungkin bisa Ibu juga perjelas ataupun update kalau memang ada yang dirasa kurang. Ibu, saya akan mulai pertama dari pertanyaan Yol Setiawan. Apa program 5.000 dokter untuk praktisi swasta bisa mendaftar beasiswa ini? Ini juga menyambung pertanyaan dari orang Anonymous, katakan apakah orang yang bekerja profesional dapat berkesempatan untuk juga daftar 5.000 dokter? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Dito. Terima kasih, ini siapa nih, Anonymous dan Mas Yol Setiawan ya. Sekali lagi seperti paparan kami di atas ya, bahwa program 5.000 dokter ini adalah program Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan memang dikhususkan bagi dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Itu program 5.000 dokter. Meskipun kalau saya mau kasih bocoran gitu ya, katanya gitu, katanya akan ada perluasan memang program 5.000 dokter ini, karena dianggap ini menjadi program yang sukses gitu ya, itu akan mengalami perluasan juga di direktorat-direktorat lain. Tapi tetap biasanya kalau memang ini adalah Direktorat Pendidikan Tinggi ya, Mas Yoel dan Anonymous, memang biasanya khusus untuk dosen dan tenaga kependidikan. Tapi perluasan yang tadi saya maksud itu tidak hanya untuk di perguruan tinggi keagamaan Islam, tapi juga perguruan tinggi keagamaan yang lain. Saya tahu di Bimas Kristen juga sudah ada, dan saya kira akan menyusul di Bimas-Bimas yang lain. Kalau belum, dicolek aja Pak Dirjen Bimasnya untuk bikin program yang sama. Ya. Gitu. Terima kasih Bu Salama. Ya, saya rasa itu juga sudah sangat menjawab, karena ini berkaitan juga tentang teknis ya Bu ya, untuk masalah skema dan juga cara mendaftar. Saya langsung ke pertanyaan yang saya rasa ini juga sangat to the point. Mohon maaf, tadi ada pertanyaan yang ini sepertinya juga salah satu dosen dari UIN Bandung, Fadila Ilahi. Mohon maaf Ibu, saya ingin bertanya terkait aplikasi 5.000 dokter LN 2019. Apakah cancel atau bagaimana Bu? Kemudian untuk yang mendaftar program PPSL tahun ini, apakah akan diprioritaskan untuk juga mendaftar program 5.000 dokter LN reguler? Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih Mbak Fadila. Ini pertanyaan yang saya expect untuk ada, karena pasti ditanyain. Ya betul Mas Dito, perlu kami sampaikan di 2019 dan 2020 kita menggantung dua program sebenarnya. Satu untuk program yang program 5.000 dokter yang reguler dan kerjasama di 2019, dan 2020 ada program Integrated Master to Doctor. Kita gantung karena pada saat itu pas pandemi. Jadi terus terang, kalau boleh saya bicara di sini ya, anggaran kita tidak ada untuk melanjutkan itu.
Ya, sebenarnya kita berupaya, sangat berupaya gitu untuk segera menyelesaikan ini di 2020. Semoga saja, Mbak, kita bisa menyelesaikan ini di 2021 ini ya. Saya kira anginnya sudah ada gitu, tinggal apakah bisa dilaksanakan 2021 ini atau 2022. Karena pembahasannya sudah cukup intens untuk ini. Nah, untuk yang PPSL itu program persiapan studi lanjut, Mas Dito, kita baru memang rilis kemarin pembukaan PPSL, itu memang harus mendaftar lagi. Maksudnya tidak ada prioritas kita berikan kepada yang kemarin mendaftar di 2019 atau 2020. Jadi tetap harus mendaftar ulang di PPSL itu. Dan ini dalam waktu dekat juga akan kita laksanakan. Kita sekarang sedang melakukan visiting untuk mempersiapkan partner kita dalam rangka kegiatan tersebut. Jadi mudah-mudahan ini bisa positif jalan di 2021. Ya. Gitu Mas itu ya. Ya teman-teman, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dan saya izin akan juga merangkum beberapa pertanyaan dalam satu pertanyaan yang langsung saya forward dan tanyakan langsung ke Ibu Salama supaya beberapa pertanyaan yang saya rasa prinsip bisa langsung terjawab di sesi sore ini. Ini juga ada pertanyaan menarik Bu yang saya rasa perlu untuk saya tanyakan langsung ke Ibu Salama berkaitan dengan list kampus. Nah, ini juga tentang biaya yang diprioritaskan dan juga dibiayai langsung oleh Mora. Pertanyaan datang dari Deva Krisna Kadarani. Assalamualaikum Ibu, saya Deva dari Malang. Apakah ada universitas tertentu Bu yang menjadi list ataupun juga dibiayai langsung oleh Mora? Apakah, nah ini juga perlu Ibu jawab lebih lanjut. Apakah kampus Groningen termasuk dalam kampus universitas yang di bawah naungan Mora lah katakan itu juga? Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya sudah sebutkan di presentasi saya bahwa Mora termasuk yang tidak berpatokan pada paham perankingan. Paham perankingan. Karena apa? Karena itu sangat membatasi teman-teman untuk studi di kampus-kampus yang sebenarnya juga terbaik gitu ya. Hanya saja tidak dirankingkan, tidak masuk perankingan. Nah, begitu juga dengan Belanda. Saya kira Belanda seluruh kampusnya itu baik-baik gitu ya, bagus-bagus, dan Groningen menjadi salah satu juga yang kita perbolehkan untuk teman-teman masuk ke Groningen. Sejauh ini tidak ada kata-kata kita nggak boleh masuk sini, nggak boleh masuk situ, atau harus masuk di list ini, harus masuk di list itu. Kita nggak pernah begitu. As long as kalau namanya PhD itu yang biasanya depends on supervisor ya. Supervisornya oke, supervisornya menerima, dan itu memang institusi yang baik gitu ya, baik dalam arti tadi ya beberapa indikator, tapi bukan satu-satunya indikator adalah perankingan. Perankingan bukan satu-satunya indikator, banyak indikator baik yang lain gitu yang bisa kita lihat, dan Groningen menjadi salah satu juga yang kita anggap baik gitu. Ya, terima kasih Ibu. Saya akan lanjut ke pertanyaan seputar pemilihan kampus Bu. Ini masih dengan pertanyaan yang sama dari Rospala dan juga Tessa. Saya langsung kumpulkan pertanyaan ini. Ibu, untuk mendaftar beasiswa 5.000 doktor ini bisa dijelaskan juga di awal apa sih sebenarnya menjadi syarat utamanya. Jadi teknis mendaftarnya bagaimana dan juga syarat apa saja yang harus disiapkan paling tidak in general. Terus juga apakah bidang studi seperti mathematics education juga bisa diterima, dan apakah juga untuk studi ilmu kesehatan di Amsterdam bisa diterima, Bu? Itu saja, Bu. Bisa lanjut lagi, Bu, jawab. Oke, baik. Terima kasih. Syarat utamanya untuk program 5.000 dokter lagi-lagi adalah di eligibility dari peserta itu ya. Syarat utamanya adalah harus dosen atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Itu syarat utamanya. Syarat utama yang kedua, tentunya bukan yang kedua ya, banyak ya. Syarat administrasinya tentunya adalah IELTS-nya yang cukup gitu ya, IPK, saya kira, dan administrasi yang lain untuk memastikan bahwa teman-teman ini memang adalah dosen atau tenaga kependidikan di PTKI. Sisanya saya kira syarat-syarat yang sangat mudah seperti CV gitu ya, atau proposal yang sangat sederhana, cuman 5 halaman gitu. Baru kemudian bisa lanjut. Saya kira itu tidak terlalu sulit ya Mas Dito ya bagi teman-teman gitu, dan itu sangat bisa dicicil dari sekarang. Terutama yang harus dipastikan adalah apakah Anda dosen atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi keagamaan Islam. Gitu.
Nah, untuk ilmu-ilmu tadi seperti yang saya sampaikan itu sangat mungkin sekali. Mathematics education hampir di semua UIN kita ada fakultasnya, jadi itu sangat bisa diterima. Dan medicine tadi ya, medicine atau kesehatan. Ada juga yang lain, farmasi kah? Oh, Ya, itu ini rata-rata pertanyaannya sama, Bu, saya rasa. Betul, betul. Semua ada. Apalagi di UIN Jakarta contohnya ya. UIN Jakarta itu ada Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi selama fakultasnya ada di UIN, nah itu pasti bisa. Oke. Fakultasnya Terima ada, kasih. prodinya ada di UIN, itu pasti bisa diterima. Terima kasih Ibu. Ini saya rasa pertanyaan jawaban yang Ibu jawab ini sudah merangkul hampir semua pertanyaan yang masuk, tapi ada 2 pertanyaan yang saya rasa juga perlu dan sepertinya perlu untuk Ibu respon. Ini berkaitan dengan program short course ataupun kunjungan katakan penelitian singkat. Apakah 5.000 dokter menyediakan program ini? Dan Bu, apa kelanjutan dari program IMD, Integrated Master Doctor? Itu 2 pertanyaan terakhir. Sebelum nantinya saya juga punya 1 pertanyaan Bu, buat Ibu. Baik. Untuk short course saat ini memang kami belum buka, tetapi tadi saya sampaikan Kementerian Agama, terutama Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam ya, sedang melakukan penjajakan untuk perluasan program beasiswa ini. Jadi nanti tidak hanya untuk dokter tetapi juga master, tidak hanya untuk yang degree tetapi juga non degree. Nah, ini nanti kita akan melakukan kerjasama dengan LPDP seperti halnya Kemendikbudristek itu ya, mereka juga melakukan perluasan beasiswa dan Kementerian Agama juga akan melakukan hal serupa. Jadi saya kira ditunggu saja informasinya, ini sangat menarik, tidak hanya untuk dosen maupun tenaga pendidikan, tapi juga untuk mahasiswa, untuk alumni. Kita insya Allah membuka, bahkan untuk santri, kita juga akan buka perluasan program beasiswa itu. Gitu. Dan yang terakhir tadi untuk IMD. IMD ini nanti kita tunggu setelah perluasan ini karena kita masukkan ke dalam skema perluasan dengan LPDP. Jadi program-program yang kemarin kita sempat terhenti gitu ya, kita ajukan untuk masuk ke dalam skema perluasan dengan LPDP ini. Jadi mudah-mudahan bisa segera terrealisir. So stay tune ya, tunggu di. Ini menarik Bu. Ibu tadi menyebut kolaborasi perluasan dengan LPDP. Sebenarnya ini masuk ke pertanyaan yang sudah saya siapkan dan juga mungkin ingin saya tanyakan. Jadi di Nufik Neso juga punya program. Ini merupakan program co-funding antara Stunet dan LPDP dan ini sudah berjalan di tahun ini. Mungkin nanti juga kalau memang ada waktu bisa didiskusikan lebih lanjut Bu. Kalau memang ada co-funding Orange Tulip Scholarship. Jadi Nufik Neso punya salah satu skema scholarship bernama Orange Tulip Scholarship. Ini beasiswa parsial dari kampus di Belanda. Dan selalu memberangkatkan mahasiswanya tiap tahun sekitar 50-an kurang lebih, ada kadang 40, 50, 60 kurang lebih segitu. Ini juga menarik mungkin Bu kalau memang bisa diintegrasikan dengan IMDK atau mungkin beasiswa-beasiswa terkait dalam 5.000 dokter. Bagaimana Ibu? Apakah ada usulan seperti itu? Pendapat Ibu, tanggapan Ibu? Sangat mungkin Mas Tito, dan kita membuka sekali untuk peluang kerjasama karena kita tidak mungkin bekerja sendiri kan ya. Dan Neso memang dari awal sudah menjadi inceran kita untuk melakukan kerjasama itu. Paling tidak Neso sudah pengalaman sudah sangat lama gitu ya untuk bisa memanage beasiswa ini baik yang degree maupun non degree. Apalagi kalau ada kesempatan co-funding itu sangat mungkin Mas Tito. Nanti kita keep in touch dan tolong dicolek-colek kementeriannya gitu untuk bisa terus berinovasi untuk membuka peluang studi yang lebih luas kepada teman-teman ini di luar. Baik, terima kasih Bu Salama Agung. Ini sepertinya akhir dari pertanyaan yang memang saya perlu tanyakan di kesempatan sore hari ini. Teman-teman bagi yang bertanya dan belum terjawab, nanti bisa langsung tanya langsung pertanyaannya ke email kami ataupun juga nanti ke konselor Nufik Neso Indonesia. Mungkin nanti juga kalau memang ada yang ingin bertanya lebih lanjut kepada Ibu Salama juga berkenan untuk mengirimkan email melalui email Ibu nantinya juga ketika ada teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung bertanya baik itu ke Ibu Salama pun juga ke tim dari Nufik Neso Indonesia. Teman-teman perlu kami informasikan juga, jadi informasi-informasi yang belum disampaikan oleh Ibu Salama juga tadi juga Ibu sudah sebutkan nanti akan disampaikan lebih lanjut dan mohon ditunggu saja karena sekarang sedang tahap-tahap finalisasi bisa dibilang seperti itu untuk perluasan skema beasiswa 5.000 dokter. Yang terpenting kita doakan semoga Ibu Salama dan tim dari pengelola beasiswa 5.000 dokter untuk juga bisa selalu diberikan kesehatan, dipermudah dan juga selalu diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas yang juga
berkepentingan untuk memberdayakan umat dan masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Baik teman-teman, ini sudah masuk di sesi akhir dari acara kita. Sebelum kami nanti akhir tutup, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Ibu kepada Ibu Terima Salama kasih Agung Mas Dito atas dan tim presentasi yang Neso. luar biasanya. Semoga Ya. Ibu juga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran Amin. segala Terima kasih aktivitas. sama-sama. Ya. Saya juga izin akan juga terlebih dahulu menayangkan info-informasi apa dari kegiatan yang juga pastinya teman-teman bisa ikuti dalam beberapa waktu ke depan. Saya izin meminta bantuan kepada Kak Molly untuk menayangkan informasi upcoming events dari Nufik Neso dan juga dari teman-teman di Kedutaan Belanda di Jakarta. Informasi yang juga berkaitan dengan PhD ini adalah PhD Recruitment Special Edition untuk Indonesia yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi teman-teman jangan lupa untuk juga mendaftar di PhD Recruitment. Kalau teman-teman ada rencana untuk melanjutkan studi S3-nya di Belanda, daftar segera di PhD Recruitment. Tapi ingat, mendaftar di program ini jangan hanya sebagai peserta, tapi juga menjadi sosok yang nantinya bisa direkrut dengan catatan sudah menyiapkan proposal. Silakan siapkan proposal PhD-nya. Kita akan adakan program ini di tanggal 29 Oktober, lebih cepat lebih baik supaya bisa langsung direview oleh supervisor. Nanti informasi bisa dapatkan lebih lanjutnya di academic.transfer.com/events. Selanjutnya Kak Molly. Kita juga punya event nanti di tanggal 25 September. Pesertanya yang mendaftar sudah lebih dari 1.000, bahkan 1.500 update-nya yang terbaru ini. Program ini merupakan program kerjasama dari Kedutaan Besar Belanda yang ada di Singapura dengan Nufik Neso dan juga Erasmus Training Center, berkenaan tentang webinar Dealing with the Dutch. Jadi kalau teman-teman pengen tahu tentang apa sih budaya dan karakter masyarakat Belanda, bagaimana kepribadian masyarakat Belanda pada umumnya, dan juga informasi-informasi seputar bahasa Belanda dasar, itu teman-teman bisa mengikuti acara ini. Tapi perlu teman-teman ingat, acara ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2021 jam 10 dan menggunakan jam waktu Singapura. Jadi kalau teman-teman ada di Jakarta, Indonesia ataupun Indonesia bagian barat, ya silakan sesuaikan jamnya dengan jam waktu di Singapura. Nah, daftarkan diri teman-teman di bit.ly/se.e+nl1. Nah, teman-teman nanti juga kalau mau mendaftar untuk informasi yang berkaitan dengan living and studying in Netherlands, bisa juga mendaftar di registration yang juga sudah tertera di layar ini. Dan juga ini waktunya tetap di tanggal 25 September 2021, jam 4 sore waktu Singapura. Selanjutnya, sesi yang juga banyak dinantikan oleh para akademisi, researcher maupun juga aktivis di dunia akademik. Pemerintah Belanda bekerja sama dengan ALMI, BRIN, Kedutaan Belanda pastinya, ada juga KNAW, Nufik Neso, dan NWO akan menyelenggarakan program Week of Indonesia, the Netherlands, Education and Research. Program ini adalah program kolaborasi di bidang pendidikan dan riset antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda yang rencananya dan sudah disiapkan acaranya pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2021. Save the date dan silakan teman-teman daftarkan diri teman-teman di acara ini, dan informasi lebih lanjut seputar program aktivitas bisa dicek di www.winner.or.id. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bawakan pada kesempatan sore hari ini. Terlebih lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan terkhusus saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada pengelola program beasiswa 5.000 dokter Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya program luar negeri, dan dalam hal ini ada Ibu Salama Agung yang mewakili dari program tersebut. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kak Molly, Kak Emi, dan juga Kak Inti yang sudah mendampingi dari sesi awal sampai akhir. Dan teman-teman juga semoga selalu dalam keadaan sehat dan dipermudah aktivitasnya apapun itu, dan juga kami mendoakan semoga rencana teman-teman untuk melanjutkan studi lanjut di Belanda diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di PhD Online Series selanjutnya. PhD Online Series akan tetap berlanjut. Silakan cek di sosial media Nufik Neso untuk dapatkan update lebih lanjut. Sampai jumpa. Akhirul kalam, saya Dito Ali Pratama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.